Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji dan memahami agama kita. Dan terkhususnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sampailah kita kepada hadis nomor 6, yaitu hadis tentang keutamaan salat malam dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Tentang salat malam, tentang keutamaan salat malam dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Telah kita ketahui bersama ibu-ibu bahwasanya bulan Ramadan telah dekat kepada kita. Sudah tinggal menghitung hari lagi. Sekitar kurang dari 2 pekan lagi. Maka hendaklah kita semua mempersiapkan bulan Ramadan kita pada tahun ini dengan persiapan yang baik. Dan bulan Ramadan itu layaknya tamu bagi kita ibu-ibu, layaknya tamu. Maka orang-orang yang kedatangan tamu hendaklah menjamu tamunya dengan baik. Dan cara kita menjamu Ramadan dengan baik adalah dengan mempersiapkan diri kita dan juga melakukan amalan-amalan di bulan tersebut dengan semaksimal mungkin. Dan di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail, sebagaimana yang akan kita sebutkan di hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan juga ihtisab, yaitu mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Tentunya terlebih dahulu kita bedah kosakata yang terdapat dalam hadis ini, yaitu man qoma. Qoma di sini ibu-ibu bukan sekedar hanya sholat malam saja. Qoma di sini bermakna luas, yaitu mendirikan dan juga menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, yaitu tidak hanya dengan sholat tarawih saja, tidak hanya dengan sholat witir saja, tetapi bisa juga dengan lantunan bacaan Al-Quran kita, dengan sedekah kita, dengan ibadah kita yang lainnya yang bisa kita lakukan pada malam bulan Ramadan tersebut. Imanan, dengan penuh keimanan, yakni berkeyakinan bahwasanya kita melakukan itu dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat, dan seterusnya. Kemudian di ayat selanjutnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau juga dalam hadis yang lainnya, yaitu man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar baik dengan ibadah salat maupun dengan ibadah lainnya, maka dengan iman dan penuh pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan, yaitu dengan meyakini wajibnya atau meyakini bahwasanya kita melaksanakan perintah dari Allah. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian meyakini apa lagi? Meyakini bahwasanya hanya Allah lah tujuan kita melakukan itu. Hanya Allah tujuan kita melakukan ibadah tersebut. Selanjutnya wahtisaban, ihtasaba yahtasibu, dari kata hasiba. Ihtasaba yahtasibu maknanya adalah mengharapkan atau memperhitungkan pahala yang kita terima, dan juga memperhitungkan dosa-dosa yang kita telah perbuat. Itu namanya ihtasaba, ibu-ibu. Jadi tidak hanya mengharapkan pahala, tetapi juga memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita di dalam mengerjakan ketaatan dan juga mendirikan malam-malam di bulan Ramadan itu dengan penuh rasa harap akan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira maknanya diampuni. Ghufira maknanya akan diampuni. Apa perbedaan antara ghufira dan afun? Maghfirah dengan afun sama-sama permintaan ampunan. Sebagaimana dalam doa beliau ketika malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa perbedaan antara afun dengan maghfirah? Kalau afun, ibu-ibu, itu adalah pengampunan atas dosa tanpa dibarengi penghapusan. Pengampunan atas dosa
tanpa dibarengi penghapusan. Sedangkan ghufir atau maghfirah itu pengampunan atas dosa dibarengi dengan penghapusan dari dosa tersebut. Pengampunan dari dosa sekaligus dibarengi dengan penghapusan dosa. Jadi kalau afun tadi itu Ibu, dosanya masih ada tetapi diampuni dan dimaafkan. Tetapi kalau maghfirah, dosanya diampuni sekaligus dihapus dari catatan dosa, catatan keburukan. Dan bahkan ada para ulama yang menambahkan maknanya adalah maghfirah itu dihapuskan dosa-dosanya dan diarahkan orang tersebut menuju kebaikan yang lainnya. Jadi dosanya dihapuskan sekaligus diberikan hidayah untuk perbuatan kebaikan. Itu makna dari maghfirah, Ibu-ibu. Ma taqaddama min zambi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Zanbih di sini maknanya adalah segala jenis dosa. Segala jenis dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Selama kuncinya apa Ibu-ibu? Imanan wahtisaban. Beriman dan juga mengharap pahala hanya dari Allah, yaitu dasarnya adalah tauhid. Dasarnya adalah tauhid. Maka akan diampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Karena dzam di sini dalam tata bahasa Arab itu jenisnya nakiroh, yaitu jenis yang bersifat umum, menyeluruh untuk segala jenis dosa. Maka akan diampuni segala jenis kesalahannya, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, Ibu-ibu? Yang pertama adalah disunnahkannya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dan memanfaatkan setiap menitnya dalam rangka kebaikan. Disunnahkan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dan memanfaatkan setiap menitnya dalam rangka kebaikan. Jadi jangan kita sia-siakan, Bu, karena ini momen tahunan. Karena ini momen tahunan. Ibu-ibu kalau ada momen-momen di mana ada diskon besar-besaran, pasti langsung menyiapkan uangnya untuk belanja. Misalnya ke Sujuya ada diskon 50%, ada diskon 60% untuk baju-baju, untuk barang-barang kebutuhan pokok. Pasti ibu-ibu akan memanfaatkan setiap uangnya, setiap sennya, setiap rupiahnya untuk barang-barang tersebut. Menyisihkan sebagian dari belanja ibu-ibu untuk hal tersebut. Begitu juga dengan Ramadan, ibu-ibu. Ramadan ini event tahunan. Event tahunan yang dimana pada bulan tersebut Allah menggelontorkan pahala yang luar biasa dan menyiapkan ampunan yang tak terhingga bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan maksimal. Maka selayaknya bagi kita untuk memanfaatkannya dengan maksimal dan tidak hanya menyia-nyiakan siangnya maupun malamnya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan mendatang. Selanjutnya faedah yang kedua adalah asas ibadah
adalah iman dan ikhlas. Asas ibadah adalah iman dan ikhlas. Dari mana kita ambil itu ibu-ibu? Dari kata imanan wah tisaban. Iman meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang kita tuju pada ibadah tersebut, dan hanya Allah lah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ihtisaban, ikhlas, kita mengharap pahala dan mengharap ampunan hanya dari Allah. Kita berpuasa, kita melaksanakan sholat malam, kita melaksanakan ibadah-ibadah itu bukan untuk mengharapkan pujian, kecuali hanya pujian dari Allah. Mengharapkan pandangan, kecuali pandangan dari Allah. Mengharapkan wajah, cari muka, kecuali cari muka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ibu-ibu, asasnya adalah iman dan ikhlas. Kemudian faedah yang ketiga adalah tidak mengapa jika kita hanya menghidupkan sebagian malam bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang sedikit. Tidak mengapa kita menghidupkan sebagian dari malam-malam bulan Ramadan dengan amalan yang sedikit, asalkan terus menerus. Itu ibu. Jadi tidak mengapa misalnya kita sehabis sholat taraweh, sholat witir, kita baca Quran, nggak sampailah 1 juz, setengah juz, atau bahkan berapa? 1 hizib. 1 hizib itu kira-kira 2 halaman setengah. Nah, 2 halaman setengah atau 1 ain, 1 halaman lah gitu. Itu tidak mengapa, asalkan rutin tiap malam kita melaksanakannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali indallahi adwamuhu wa in qol. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah yang terus menerus berkesinambungan meskipun sedikit. Nah, jadi kok sedikit-sedikit bu, lama-lama menjadi banyak bukit. Nah, menjadi bukit. Tidak apa-apa ibu-ibu. Tidak harus kita 1 malaman itu 1 malam suntuk kita mengaji, 1 malam suntuk kita berdiri sholat malam, tidak. Tapi yang sedikit-sedikit itu asalkan dilaksanakan dengan istiqomah, dilaksanakan dengan keyakinan bahwasanya Allah akan membalas yang tersedikit tersebut, maka itu sudah insya Allah sudah mencukupi. Itu faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat. Faedah yang keempat ini Bu, bahwasanya menghidupkan malam bulan Ramadan itu tidak harus di masjid. Bahwasanya menghidupkan malam bulan Ramadan tidak harus di masjid. Nah, tidak harus di masjid. Karena di sini Rasulullah tidak mengkaitkan koma di sini dengan tempat. Tidak mengkaitkan mendirikan malam-malam atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan suatu tempat tertentu. Nah, tidak Rasulullah sebutkan man qoma Ramadana fil masjid, tidak menyebutkan barang siapa mendirikan atau menghidupkan Ramadan di masjid, tapi di seluruh tempat, baik di masjid, di rumah maupun di tempat-tempat yang lainnya, selama itu bukan tempat kemaksiatan. Maka boleh kita ibu-ibu di rumah kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir
kemudian membaca Al-Quran sampai ngantuk-ngantuk, nah itu sudah terhitung sebagai menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin apabila ada pertanyaan dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Ya, silahkan Ibu. Iya, Bu. Gimana tadi, Bu? Wanita itu kan tidak seharusnya di masjid, bisa dilakukan. Iya, Bu. Apabila kita sudah melaksanakan sholat tarawih, terus kita itu mau melaksanakan sholat tahajud lagi, memang bisa atau dianjurkan atau tidak, itu gimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bismillah. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya, kalau kita melaksanakan sholat di masjid untuk perempuan itu tidak mengapa, Ibu, asalkan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu pertama tidak bertabarruj. Tidak bertabarruj, yaitu tidak menghias diri berlebihan sehingga mencolok. Atau memakai parfum sehingga tercium wanginya. Jadi datang ke masjid itu, Ibu, dalam keadaan yang sopan, namun tetap menjaga penampilan gitu, Ibu. Boleh para wanita atau perempuan, ibu-ibu, untuk melaksanakan sholat tarawih dan meramaikan masjid itu, Ibu. Boleh juga di rumah, itu. Boleh juga di rumah. Kalau apa dalilnya bahwasanya boleh perempuan itu di masjid? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam dan sholat witir, maka dihitung sholat semalam suntuk. Nah, itu dapat pahala itu, Ibu. Tetapi di rumah ada juga pahala lainnya. Barang afdolu sholati fil mar'ati fi baitihi. Afdolu sholati lil mar'ati fi baitiha afwan fi baitiha. Sebaik-baik sholat bagi kaum wanita itu, kaum ibu-ibu itu adalah di rumahnya. Nah, itu dapat pahala itu, Ibu. Nah, jadi dua-dua sama-sama utama, sama-sama dapat pahala. Nah, gitu, Ibu. Jadi boleh-boleh saja melaksanakannya di masjid asalkan memenuhi apa tadi, Ibu? Tidak berlebihan, tidak tabarruj, tidak berlebihan dalam berpenampilan dan juga tidak mengenakan minyak wangi. Kemudian yang kedua tadi, ya, Ibu. Kedua tadi tentang apa tadi? Ibu. Apakah kalau kita melaksanakan sholat tarawih sudah di masjid, ya kan, Bu? Kemudian hendak melaksanakan sholat tahajud lagi di rumah, itu boleh, Bu? Dipersilahkan. Boleh menambah amalan-amalan yang sunnah gitu, seperti sholat tahajud, nggak apa-apa, Ibu. Tapi kalau di rumah nanti tak perlu kita tambah witirnya. Tak perlu kita tambah witirnya, karena witir sudah kita laksanakan bersama imam. Atau kalau ibu mau melaksanakan tahajud, boleh ibu nanti ketika sebelum sholat witir ibu pulang ke rumah, melaksanakan witirnya itu di rumah nanti. Karena Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah penutup sholat malam kalian itu dengan sholat witir. Gitu. Jadikanlah penutup sholat malam kalian itu dengan sholat
witir. Jadi witirnya diakhirkan Ibu. Nah, tapi kalau witirnya sudah dilakukan juga tidak masalah untuk melaksanakan sholat tahajudnya ya. Sebagai tambahan sholat malam di bulan Ramadan. Nah, demikian Ibu. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan Ibu. Iya Ibu. Nah, Bismillah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baligh fil istinsyak illa in kunta illa intakuna soiman." Nah, berlebih-lebihlah kalian dalam istinsyak. Nah, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Jadi boleh kita ibu-ibu untuk istinsyak itu berlebihan kecuali dalam keadaan berpuasa. Begitu juga dengan kumur-kumur. Nah, begitu juga dengan kumur-kumur. Kita lebih-lebihkan dalam keadaan biasa itu tidak mengapa, kecuali dalam keadaan puasa. Adapun jika air yang terdapat di istinsyak itu tidak sengaja masuk, maka itu tidak mengapa atau dimaafkan Ibu. Karena batasnya mungkin sedikit dan tidak disengaja. Nah, kalau kita istinsyak misalnya terhirup sedikit masuk ke tenggorokan kita, ke kerongkongan kita, itu dimaafkan insya Allah karena kita tidak sengaja. Begitu juga dengan kumur-kumur. Kalau kita kumur-kumur, ada tinggal sedikit air di mulut kita, tinggal sedikit air, karena nggak mungkin kita mengeluarkan air itu 100% masuk, 100% yang keluar. Pasti ada tinggal sedikit di rongga mulut kita Ibu. Jadi kalau misalnya kita rasa-rasa kemudian tertelan kita air kumur-kumur itu, maka itu tidak mengapa, karena itu merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Sesuatu yang sulit dihindari, sebagaimana kalau gusi kita berdarah, gak mungkin darahnya kita keluarkan semua, pasti ada yang ketelan. Atau kita habis makan makanan yang bikin selilitan di gigi, misalnya makan daging ayam, makan sayur-sayur yang kayak sayur bayam atau sayur kangkung, atau sayur yang lainnya yang bikin selilitan itu Ibu, atau daging-dagingan, itu kalau ada yang tinggal di mulut, kita rasa-rasa termasuk dia ke dalam mulut, ke kerongkongan kita, itu tidak membatalkan insya Allah. Tapi kalau kita congkel itu, yang selilitan itu, kita tengok, oh ini ada daging, kita masukkan lagi ke mulut, itu tidak boleh. Itu dia, itu yang bisa membatalkan. Gitu juga Ibu. Kita congkel-congkel kan, habis makan rendang biasanya ini, habis makan rendang atau makan semur, pas sahur kita congkel-congkel dapat dagingnya agak besar, kita masukkan lagi ke mulut, itu tidak boleh, mau bisa membatalkan puasa. Jadi kalau mengenai tadi Ibu, kumur-kumur tadi, tidak mengapa kalau kita berkumur-kumur, asalkan jangan diniatkan ketika kita kumur-kumur itu kita tahan sebagian airnya, kita telan, gitu. Kita tahan sebagian airnya di mulut sedikit, kita telan. Itu termasuk menelan air dengan sengaja. Kalau udah sengaja bisa membatalkan, gitu deh Ibu. Kalau udah sengaja namanya bisa membatalkan. Tapi kalau kita tidak sengaja berkumur-kumur, kita tak sengaja ketelan air itu, bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang dimaafkan. Ibu, wallahu taala a'lam. Ada lagi Ibu?
atau kita cukupkan? Karena mungkin ada yang perlu dibicarakan oleh ibu-ibu. Ya, kita paskan ya Ibu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila itu berupa ilmu yang bermanfaat dan juga motivasi bagi kita untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berupa kesalahan, baik berupa kurang jelasnya penyampaian yang saya lakukan atau kurang memuaskannya ilmu yang saya hidangkan, maka itu dari diri saya pribadi yang banyak sekali kurangnya. Kepada ibu-ibu saya mohon maaf dan hanya kepada Allah lah kita minta ampunan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.